Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan. Dan pada perjalanan kali ini, pagi-pagi buta, jam setengah 5 pagi saya sudah berada di sini dan akan naik kereta yang keliling Jawa Tengah, yaitu kereta api Joglo Semarkerto yang merupakan kereta dari akronim Jogja, Solo, Purwokerto, dan juga Semarang. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Joglo Semarkerto, kereta keliling Jawa Tengah? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, untuk di Solo ini terdapat 3 stasiun besar sebagai pusat keberangkatan dari kereta api. Yang pertama ini ada stasiun Solo Balapan yang merupakan stasiun besar untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi di jalur lintas selatan. Lalu di arah sebelah sana itu ada stasiun Purwosari untuk keberangkatan kereta-kereta kelas ekonomi campuran di jalur lintas selatan. Dan ada juga stasiun Solo Jebres yang ada di area sebelah sana, itu merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta ke jalur lintas utara seperti Brawijaya, Brantas, dan lain-lain. Sekarang juga saya udah bareng sama Mas Garda. Oi. Oi. Kita bakal keliling Jawa Tengah ya. Yes, kita orang-orang gabut. 2 kali putaran. Aku. Anda sih sekali. Aku 2 kali. Sampean start dari Purwokerto ke Solo, terus nanti siang nyampe Purwokerto lagi. Purwokerto, Solo, nanti siang ke Purwokerto lagi, muter sekali lagi. Gila. Bayangin aja udah capek, apalagi melaksanakannya ya. Tapi nggak apa-apa, kita bertiga kali ini. Kita bertiga. Nanti kita sama Pak Alip. Mana Pak Alip? Masih di penginapan ya? Kayaknya sih. Apa belum bangun dia? Dia kayaknya terlambat sih, ketinggalan kereta. Biasa. Biarinlah, tinggal aja ya. Gas yuk. Dan di stasiun Solo Balapan ini sekarang ada monumen lokomotif D30176 yang merupakan salah satu lokomotif tipe diesel hidrolik yang memang pernah berdinas di tahun 1962. Jadi ini adalah salah satu lokomotif vintage, lokomotif zaman dulu banget. Dan untuk lokomotif ini dulu itu hanya berjalan di kecepatan maksimum 25 km per jam saja. Sekarang kereta udah nyampe 120 km per jam, jadi memang sudah signifikan ya. Nah, ini kita bisa lihat juga spesifikasinya, kalian tinggal baca ya. Pabrikannya dari Jerman. Mulai dinasnya sekian, beratnya 28 ton, daya mesinnya sekian, dan lain-lain. Ini kita memutar versi agak mahal. Katanya mau dipukulin. Iya. Apa? Itu adat. Ini satu orang lagi baru nyampe. 0443 telat. Harusnya nantilah datang sini tuh setelah keretanya berangkat itu. Di depan stasiun Solo Balapan, mau sarapan dulu. Ada soto ayam. Yuk. Sekarang jam 5:09, kita udah selesai sarapan. Dan tadi itu sarapannya murah banget teman-teman, asli. Lalu di sebelah sana, itu ada eskalator, tangga ke atas. Itu merupakan tempat untuk boarding KRL. Dan juga ke arah Terminal Tirtonadi. Ini udah 10 menit lagi dia malah mau ngambil duit dulu. Ngambil duit yang banyak buat traktir kita. Setuju. Nah, kereta api Joglo Semarkerto yang kita naiki itu disiapkan di peron 6 ya. Di peron sebelah sana. Sekarang saya duduknya di kereta ekonomi 6. Yuk kita naik ke dalam kereta. Nah, ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Joglo Semarkerto pada kali ini. Diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan, akan berhenti di stasiun Salem, Gundih, Telawa, Kedung Jati, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Selawi, Prupuk, Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Sumpiuh, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo, Wojo, Wates, Yogyakarta, Lempuyangan, Klaten, Solo Balapan lagi. Dan setelah dari Solo Balapan kita juga bakal bergerak lagi ke arah Gundih, Telawa, Kedung Jati, Brumbung, sampai dengan Semarang lagi. Sehingga kita akan berhenti 2 kali di Solo dan juga di Semarang. Gila, setelah nyampe Semarang ini kereta bakal jadi kereta api Kemandaka dari Semarang menuju ke Purwokerto. Nggak masuk akal.
Masih ada waktu beberapa menit lagi, 5 menitan lagi. Kita lihat ke depan sebentar, lihat lokomotif dinasnya apa. Ternyata untuk lokomotifnya bablas ke arah sana ya teman-teman, jadi belum bisa dilihat. Nanti aja kita lihat ketika kereta ini tiba di stasiun-stasiun yang ada di depan. Jadi untuk susunannya, di belakang lokomotif itu ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang kereta ekonomi 6 terdapat kereta restorasi pembangkit dan ada juga kereta eksekutif 1, 2, 3. Oke teman-teman, tepat pada waktunya pukul 5.25, kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan akhir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, jadi untuk tiket saya itu dari arah Solo ke Semarang tapi memutari Jawa Tengah. Kereta api Joglo Semarkerto yang memang memutari Jawa Tengah itu ada 2 keberangkatan setiap harinya. Yang pertama yang saya naiki kali ini, keberangkatan 5.25, menempuh waktu perjalanan sekitar 12 jam lebih 47 menit sampai dengan nanti tiba di kota Semarang yang kedua kalinya. Jadi rutenya itu dari arah Solo ke Semarang, terus ke Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan, dan ke arah Semarang lagi. Ada juga keberangkatan kereta api Joglo Semarkerto yang kedua jam 6.10 itu dari arah Solo Balapan ke arah Yogyakarta, lalu ke Purwokerto, Tegal, Semarang, dan ke Solo Balapan lagi. Dan kereta api Joglo Semarkerto ini ada 2 kelas layanan, yaitu kereta kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi. Ini menggunakan armada kereta K3 Kemenhub yang dimana memiliki kapasitas tempat duduk 80 kursi dan juga konfigurasi kursinya dua-dua saling berhadapan-hadapan gitu ya. Namun yang saya suka dari kereta ini adalah pendingin ruangannya, sistemnya itu seperti kereta kelas eksekutif menggunakan AC sentral, dan juga untuk jarak antar kursinya walaupun berhadapan-hadapan tapi nggak sampai adu dengkul kayak gitu. Kita nikmati keliling Jawa Tengah selama 12 jam naik kereta api Joglo Semarkerto. Pada pukul 6.10, kereta api Joglo Semarkerto tiba di Stasiun Gundih, salah satu stasiun besar yang ada di jalur lintas tengah arah Solo sampai dengan ke arah Semarang. Stasiun Gundih juga ini merupakan salah satu stasiun heritage ya teman-teman. Dan memang untuk jalur lintas tengah dari arah Solo menuju ke arah Semarang ini itu menyimpan banyak sejarah perkeretaapian seperti bangunan-bangunan stasiun heritage, stasiun Gundih salah satunya, lalu ada juga stasiun Kedung Jati, nanti di depan juga ada stasiun Telawa. Pokoknya banyak banget teman-teman. Ini persiapan berangkat lagi jam 6.12. Kalau nggak salah hitungannya sudah telat beberapa menit. Nah, kita bisa lihat ya, untuk stasiun Gundih memiliki bentuk bangunan itu unik banget, beda banget dengan kebanyakan stasiun yang ada pada saat ini. Di stasiun Gundih ini terdapat 2 percabangan jalur ya. Kita mengambil jalur percabangan arah ke Kedung Jati, sedangkan ada percabangan lainnya. Percabangan rel yang di sana adalah percabangan menuju ke Gambringan, dan percabangan ke arah Gambringan sekarang itu sudah kembali mati jalurnya karena memang tidak dilintasi oleh kereta api. Padahal sebelumnya itu ada perjalanan kereta api Sancaka Utara teman-teman. Tapi Sancaka Utara sejak pandemi Covid itu diberhentikan, dan sampai dengan sekarang kereta api Sancaka Utara belum kembali lagi. Saya masih berharap sih kereta api Sancaka Utara kembali meramaikan jalur lintas Gundih ini supaya ada alternatif
untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Yogyakarta sampai dengan Kutoarjo kalau dulu itu lewat via jalur utara, lewat Gundih. Seru tuh. Pada pukul 6:36, kereta api Joglo Semarkerto sudah tiba di stasiun Telawa dan di sini ada beberapa orang yang naik. Nah, kita juga bisa lihat ya untuk stasiun Telawa ini sama seperti stasiun Gundih tadi yang memang merupakan salah satu bangunan heritage. Mantep ya, nggak banyak loh kereta yang berhenti di sini. Sudah tiba dan berhenti di stasiun Kedung Jati. Bagi para pelanggan yang mengakhiri perjalanan stasiun Kedung Jati, periksa dan titik balik barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada tertinggal di dalam rangkaian kereta api. Pada pukul 6:56, sekarang sudah tiba kembali di stasiun Kedung Jati. Nah, untuk stasiun Kedung Jati ini dulunya adalah salah satu stasiun besar yang setara dengan stasiun Semarang, Gundih, dan lain-lain. Kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalkan bangunan di stasiun Kedung Jati ini mirip-mirip seperti stasiun Gundih, tapi memang lebih besar. Nah, waktu itu juga saya pernah review singkat waktu naik kereta api Brawijaya tentang stasiun Kedung Jati ini, bahwa stasiun Kedung Jati memiliki ruang VIP dan lain-lain. Keren banget sih stasiun ini. Semoga bisa dilanjutkan lagi oleh pihak yang berwenang. Itu juga tadi ada percabangan dan kalau nggak salah itu adalah jalur yang mengarah menuju ke Ambarawa. Dan sekarang jalurnya sudah mati ya. Semoga sih nanti jaringan rel di Jawa Tengah ini banyak yang direaktivasi, seperti dari Kedung Jati menuju ke arah Ambarawa, lalu aja juga dari Kutoarjo ke Purworejo, terus dari Jogja ke Magelang. Ini bakal bagus sih kalau misalkan kembali direaktivasi jalurnya. Ya, kita bisa lihat untuk penumpang di kereta ekonomi 6 pada kereta api Joglo Semarkerto dari arah Solo menuju ke Semarang pagi hari tidak terlalu banyak penumpang. Bahkan bisa dibilang cenderung kosong. Saya masih bisa berpindah-pindah tempat. Nah, seharusnya itu kursi saya di 6D dan Mas Garda dengan Pak Alif di kursi 5CD. Kita bisa lihat ya, itu si kaca burem banget teman-teman, sedangkan ada beberapa kaca yang bening seperti ini, jadi kita bisa berpindah-pindah terlebih dahulu seperti itu. Dan saya masih heran sih, kereta api Joglo Semarkerto kan perjalanannya pagi, tapi kenapa masih ada kaca burem seburem itu gitu loh. Padahal kalau panas kan udah ada tirai bisa ditutup, jadi ngapain ya si kaca pakai kaca film yang seburem itu, nggak enak banget buat nikmati perjalanan. Itu perbedaannya kontras banget ya antara kaca yang depan dan juga kaca yang belakang. Nah, untuk perjalanan Joglo Semarkerto juga memang ini kan rutenya ngelup ya, keliling Jawa Tengah, sehingga memang banyak penumpang itu yang naik kereta ini secara parsial, seperti dari arah Semarang ke Yogyakarta, lalu dari arah Tegal ke Solo mungkin, dan lain-lain. Ya, untuk penumpang full trip seperti saya, penumpang yang pengen jalan-jalan doang sih. Dan untuk harga tiket kereta api Joglo Semarkerto di kelas ekonomi untuk rute mengelilingi Jawa Tengah dari arah Solo menuju ke Solo lagi sampai dengan ke Semarang Tawang kedua kalinya, itu tuh Rp285.000. Kalau nggak salah lihat kemarin di kelas eksekutifnya Rp440.000. Karena memang sekarang saya berangkatnya bertiga, jadi ya
kita naiknya kereta kelas ekonomi. Kalau misalkan teman-teman berangkat sendiri, mungkin naik kereta eksekutif itu bakal cocok banget walaupun harganya Rp440.000. Tapi memang kan perjalanan si Joglo Semarkerto ini lama ya. Cocok juga buat teman-teman yang memang lagi gabut, pengen jalan-jalan naik kereta, terus nggak mau jauh-jauh, pengen berangkat pagi dan nyampe itu sore. Kereta api Joglo Semarkerto ini cocok sih. Kita bertemu dengan jalur lintas utara ya di stasiun Brumbung. Dari sana itu adalah jalur dari arah Surabaya Pasar Turi, Gamringan menuju ke arah Semarang. Nah, di sana juga teman-teman terparkir rangkaian gendut milik kereta api Argo Bromo Anggrek. Itu adalah salah satu kereta eksekutif ternyaman yang pernah ada di Indonesia. Ini dia stasiun Brumbung. Stasiunnya ada di tengah-tengah, jadi macam berbentuk pulau gitu. Aduh, lihat kereta eksekutif Argo Anggrek yang itu tuh, yang gendut. Rasanya tuh sedih kali kereta senyaman itu mesti berhenti beroperasi karena katanya biaya perawatan yang mahal, teman-teman. Sehingga lebih efisien untuk menggunakan kereta terbaru rangkaian stainless steel. Ini kontainer kok berhenti? Oh, ada. Oh, kita susul di sini. Oh, berarti disusul sama Joglo kita ya? Iya, yes. 26111. Kita bergabung ya. Pada pukul 7:35 perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki kini telah tiba di kota Semarang, di stasiun Semarang Tawang yang pertama kalinya. Nah, untuk perjalanan kereta api Joglo Semarkerto ini nanti akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang juga ya, sehingga tidak sampai Semarang Poncol seperti itu. Di Semarang juga kondekturnya diganti, jadi dari arah Solo ada kondektur menuju ke arah Semarang, lalu dari arah Semarang mungkin nanti ke arah Tegal atau ke arah Purwokerto ya. Untuk stasiun Semarang Tawang ini juga merupakan stasiun besar yang biasanya digunakan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Argo Muria, Argo Sindoro, Ciremai, dan lain-lain. Oh, ada lokomotif vintage. Depo Semarang Poncol ya, yang merupakan depo lokomotif di kota Semarang. Itu kayaknya persiapan jadi tugu lagi ya? Monumen. Oh iya, monumen. Ya, ini dirucat logonya. Itu BB-nya ya? Apa ya? Yang 2 kabin kayak puong tuh. Ya, kita persiapan masuk di stasiun Semarang Poncol pukul 7:43. Stasiun Semarang Poncol ini merupakan stasiun besar di kota Semarang yang biasanya digunakan untuk keberangkatan dan juga pemberhentian kereta kelas ekonomi campuran, termasuk juga kereta api Joglo Semarkerto. Sehingga apabila kalian mau naik kereta ini, bisa di Semarang Tawang ataupun juga di Semarang Poncol.
Pada pukul 9:52 tiba di stasiun Tegal. Yang naik rame banget asli, mendominasi banget penumpang dari Tegal ini. Dan ini udah mau berangkat lagi. Bahkan belum semua penumpang naik ya teman-teman. Berangkat kembali dari stasiun Tegal 9:56. Nah, jadi untuk perjalanan kereta api Joglo Semarkerto ini dari arah Solo menuju ke arah Tegal menggunakan nomor kereta api 161. Dari stasiun Tegal setelah berangkat ini mengarah ke Prupuk, Purwokerto, Solo Balapan akan menggunakan nomor 162. Dan kita bisa lihat ya, setelah lepas Tegal ini mulai rame banget. Mantap. Dan kita juga ini persiapan berbelok ke arah kiri ya, mengarah ke Selawi. Sekutip 1. Menu yang telah tersedia pada saat ini nasi goreng, ayam geprek, ayam crispy CFC, ayam bulgogi. Pada pukul 10:11 perjalanan kereta api Joglo Semarkerto sekarang ini sudah tiba di stasiun Selawi. Kereta Bandung lewat ini langsung. Pada pukul 10:39 sekarang sudah tiba di stasiun Prupuk, dan di Prupuk ini pertemuan dari dua jalur, yaitu jalur dari arah Selawi dan juga jalur dari arah Cirebon mengarah ke Purwokerto sampai dengan ke Yogyakarta. Apaan? Aku udah seputaran nih. Ya nambah lah seputaran lagi. Capek. Gak apa-apa, nanti kan judulnya 1 hari 2 malam mengelilingi Jawa Tengah. Oke, mari kita pesan. Sekarang jam 11:55 kita sudah tiba di stasiun Purwokerto, di tempatnya Mas Garda ya. Aku nggak boleh pulang. Gak boleh. Dan kita masuknya sudah telat di sini, bertemu juga dengan kereta api Bangunkarta dari Jombang tujuan ke Pasar Senen. Yang naik turun di Purwokerto tadi banyak teman-teman, karena memang untuk segmen Pasar Joglo Semarkerto ini
mirip-mirip seperti Kamandaka, karena kan ada juga tuh kereta api Kamandaka yang berjalan secara reguler dari arah Purwokerto ke arah Semarang. Sekarang kita ke restorasi. Kita lihat ada makanan apa aja, dan di sini ada beberapa ruangan. Ruang kru, terus ada juga fasilitas musola. Musola bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Buh, rame ternyata restorasinya. Dan ternyata M1-nya ini tipikal M1 yang kursinya sedikit, sayang banget. Padahal ini penumpang antri banget mau pada makan. Pukul 12.21 tiba di stasiun Kroya, stasiun terbesar di Daup 5, dan baru berhenti. Langsung mau berangkat lagi karena memang sudah telat ya. Nah, untuk menu makan siang kali ini nasi CFC. Ini tuh dari pihak ketiga ya. Di sini ada 1 porsi nasi, ada 2 potong ayam. Jadi porsinya lumayan banyak sih di kereta. Harganya Rp38.000. Kalau Mas Garda makan nasgor Parahyangan yang legend, tapi nggak tahu legend apa. Nggak ada ya, nggak ada legendnya sekarang ya. Biasa aja sih sebenarnya. Nggak usah pakai legend. Terus ada 1 porsi nasi, ada kerupuk, ini lengkap ya, ada ayam juga telur. Pak Alif juga sama makannya. Ini kerupuknya enak. Iya, emang kerupuk enak kok itu. Mari, Pak. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Joglo Semarkerto di kelas ekonominya. Dan untuk kereta kelas ekonomi pada kereta api Joglo Semarkerto menggunakan armada kereta ekonomi K3 Kemenhub, yang dimana memiliki kapasitas tempat duduk 80 kursi dengan konfigurasinya 2 di arah kanan dan juga 2 di arah kiri serta saling berhadap-hadapan. Nah, walaupun saling berhadapan, tapi ini itu jarak antar kursinya lega, jadi kita tidak akan adu dengkul dengan penumpang yang ada di depan. Dan yang saya suka dari kereta ekonomi ini merupakan salah satu kereta ekonomi yang menggunakan AC sentral seperti pada kereta kelas eksekutif, sehingga untuk suhu di dalam kabin itu terjaga lebih stabil apabila dibandingkan dengan AC split. Untuk fasilitasnya di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu di sebelah sini ada meja yang ukurannya cukup besar. Ini juga saya bisa nyimpen tablet berukuran 11 inci, jadi aman banget. Lalu di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak atau colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di bawah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Ada juga sebuah tirai yang bisa kita buka tutup. Jadi kalau misalkan silau, kita bisa tutup tirainya. Tapi kalau mau menikmati pemandangan indah seperti ini, kita bisa buka. Nah, di sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, jaket, dan lain-lain. Untuk toilet pada kereta api Joglo Semarkerto kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan. Ada sisi depan, ada juga sisi belakang. Di sisi depan ini kita bisa lihat ya, klosetnya adalah kloset duduk. Kita lihat dulu ke dalam. Untuk toiletnya cukup lega, leluasa, dan fasilitasnya di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung pakaian, lalu ada juga cermin. Ini ukurannya standar. Ada juga wastafel yang besar. Airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, kloset duduk. Lalu di sini tombol flush untuk membilas. Ada jet shower juga dan ada sebuah pegangan. Ditambah lagi di sebelah sini terdapat sebuah pewangi ruangan.
Ya, 13:09 tiba di stasiun Kebumen. Dan Kebumen ini kita bertemu dengan kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong. Baru berhenti sebentar, kita bakal berangkat lagi karena memang sudah telat ya. Kereta api Pasundan ini baru aja disusul sama kereta api Argo Wilis dari Surabaya tujuan Bandung juga. Pada pukul 13:20 perjalanan kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki telah tiba di stasiun Kuto Winangun. Ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di stasiun Kuto Winangun. Biasanya kalau naik kereta, di sini melintas langsung ya teman-teman. Nah, untuk kereta api Joglo Semarkerto, di sini akan tunggu disusul oleh kereta lainnya, yaitu kereta api Fajar Utama Yogyakarta dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Tugu Yogyakarta. Kita juga berhentinya di sini cukup lama ya, sekitaran 10 menit ke depan. Itu sinyalnya sudah hijau ya, dan akan ada kereta yang melintas. Kereta api Fajar Utama Jogja lewat di jalur sini. Dari arah sana juga nanti akan ada kereta teman-teman. Tuh, udah hijau. Ketemu kereta api Argo Semeru. Kereta biru, kereta apaan tuh? Kereta mahal. Kereta api ekspres Siang Bima. Yang berangkat dari jalur 2, kereta api Argo Semeru. Kereta api Argo Semeru ini dari Surabaya Gubeng ya teman-teman, tujuan ke stasiun Gambir. Dan kereta api Argo Semeru juga bisa dibilang adalah kereta api Bima perjalanan siang hari ya, atau kereta Bima versi siang ya. Saya udah pernah naik kereta api Argo Semeru ini di kelas kompartemen dan juga di kelas eksekutif, jadi teman-teman bisa cek aja ya videonya di channel saya. Dan kita juga tiba di stasiun Kutoarjo tadi itu sekitaran pukul 13:46 ya. Kita diberangkatkan dari stasiun Wojo, dan stasiun Wojo ini merupakan salah satu stasiun yang bisa menjangkau ke akses New Yogyakarta International Airport. Jadi teman-teman bisa naik kereta api Joglo Semarkerto, turun di Wojo, dan lanjut naik shuttle bus menuju ke bandara. Sekarang jam 14:57 diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Yang turun barusan banyak banget. Ini kereta udah mulai agak sepi lagi, dan stasiun Tugu ini merupakan salah satu stasiun besar di kota Yogyakarta dan biasanya melayani pemberhentian untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, Lodaya, Argo Wilis, Argo Semeru, dan lain-lain. Oke, sekarang jam 15:01 kita sudah berhenti kembali di stasiun Lempuyangan. Dan di Lempuyangan juga ada beberapa orang yang turun. Cukup rame, jadi bakal lebih sepi lagi. Kita di sini masih tunggu waktu keberangkatan 10 menit ke depan.
karena memang ada momen disusul ya. Ini dia stasiun Lempuyangan yang biasanya digunakan untuk pemberhentian bagi kereta-kereta yang kelasnya ekonomi campuran di kota Yogyakarta. Di sini juga ada area luas. Ini merupakan area depo kereta. Jadi apabila ada kereta-kereta yang sedang tidak berdinas akan disimpan di area sebelah sini. Karena tadi belum sempat melihat lokomotif dinas dari kereta api Joglo Semarkerto, saya ke depan dulu sama teman-teman yang lain. Kita lihat logonya apa ya. Di sini menggunakan lokomotif CC201-8317 milik Depo Induk Purwokerto. Nah, untuk kode serinya itu kan ada C ya. C itu menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, jadi ada 3 gandar di bagian depan dan juga 3 gandar di bagian belakang. 201 adalah seri lokomotifnya, yang dimana lokomotif ini memiliki kabin hidung kotak. 83 adalah tahun pertama dinas di 1983 dan juga 17 adalah nomor absennya. Depo Induk PWT adalah depo kepemilikan dari sarana lokomotif ini, Depo Induk Purwokerto. Nah, di stasiun Lempuyangan ini kereta api Joglo Semarkerto berhenti normal untuk disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan. Dan ada juga kereta yang bakal melintas dari jalur sebelah sana tuh. Itu katanya kereta api Sancaka dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Yogyakarta. Nah, kereta api Argo Dwi Pangga itu merupakan kereta tercepat saat ini dari Jakarta menuju ke Solo di keberangkatan pagi hari. Jadi ya kereta api Argo Dwi Pangga itu bisa melaju sampai dengan kecepatan 120. Sedangkan Joglo Semarkerto di kecepatan 100, sehingga ya memang di sini kereta api Joglo Semarkerto harus rela menunggu disusul terlebih dahulu. 15:36 sekarang sudah tiba di stasiun Klaten, dan stasiun Klaten ini juga melayani pemberhentian untuk 2 kereta Argo cepat dari Jakarta ke Solo, yaitu kereta api Argo Lawu dan kereta api Argo Dwi Pangga. Padahal kereta-kereta Argo lainnya seperti Argo Wilis, lalu kereta api Argo Semeru bablas di stasiun ini. Rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga yang baru. Ini kapan jalan sih? Gak sabar pengen nyobain ya. Luxury yang baru tuh.
Wih, lagi dilangsir. Sekarang pukul 16.02 kita sudah tiba kembali di stasiun keberangkatan pertama kereta ini, yaitu stasiun Solo Balapan. Nah, untuk perjalanan kereta api Joglo Semarkerto kita sekarang, ini masih akan lanjut menuju ke stasiun Semarang Tawang kedua kalinya. Sehingga saya sekarang masih lanjut perjalanan. Nanti di depan, setelah ini kita akan berbelok kiri ke arah Gundih lagi. Dan kalau misalkan tadi pagi kita menikmati pemandangan matahari terbit, sekarang kita akan menikmati pemandangan matahari terbenam. Kita meninggalkan kembali stasiun Solo Balapan. Dan ya, setelah dibuat gambling sama kabar burung Argo Dwi Pangga, kita sempat galau karena rangkaian yang baru dilansir tadi dari Los ke Dipo. Pikirnya bakal jalan malam ya. Iya, bakal jalan malam, ternyata tidak ada tanda-tanda. Ya sudahlah, relakanlah kita lanjut ke Semarang. Tawang, Bang Jateng. Nggak ada Bang Jatengnya. Ada. Nggak ada. Nggak enak. Ada. Nggak enak. Itu dia Diamond Cross atau percabangan unik yang ada di stasiun Solo Balapan ini. Ada percabangan dari Solo Balapan ke Gundih, Solo Balapan ke Solo Jebres, dan juga dari Solo Jebres ke arah Gundih. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada Masjid Syekh Zayed, salah satu masjid yang menjadi ikonik banget di kota Solo. Mewah ya, megah banget, keren. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.20 perjalanan kereta api Joglo Semarkerto telah tiba di stasiun Kaliyoso. Di sini kita akan tunggu bersilang dengan sesama kereta api Joglo Semarkerto Loop Line juga, tapi keberangkatan jam 6.10 yang rutenya itu via Purwokerto, lalu ke Tegal, Semarang, dan juga ke Solo lagi. Dan kereta api Joglo Semarkerto yang ini akan dipersiapkan menjadi keberangkatan kereta api Banyu Biru dari Solo ke Semarang PP. Oke, kereta api Joglo Semarkertonya sudah melintas dan setelah ini kita bakal langsung berangkat lagi. Nanti dari Kaliyoso kita akan berhenti juga di Gundih, Kedung Jati gitu-gitu teman-teman. Perjalanan menuju ke Semarang juga masih ada sekitar hampir 2 jam lagi ya. Pukul 16.53 sudah tiba kembali yang kedua kalinya di stasiun Gundih. Nah, sore-sore di daerah sini itu syahdu banget teman-teman, asli. Untuk suasananya kita bisa lihat ya. Di sini sekarang agak sedikit mendung, tapi cakep nih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi, bahwasannya di Gundih ini ada percabangan menuju arah ke Semarang dan juga ke arah Gambringan. Saya masih berharap banget sekali lagi kalau misalkan kereta api Sancaka Utara dijalankan kembali. Saya kangen banget lewat jalur Gambringan karena memang jalur Gambringan merupakan salah satu jalur yang sudah mati selama 14 tahun, terus direaktivasi jalan kereta api Sancaka Utara, dan setelah pandemi jalurnya mati kembali. Berarti sudah mati suri lagi sekitaran ya 3 tahunan ini teman-teman.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17:09 dan perjalanan kereta api Joglo Semarkerto barusan itu sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Gundi. Setelah dari stasiun Gundi kita akan berhenti di stasiun Telawa, Kedung Jati, Brumbung dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang sekitar 1 jam ke depan. Jadi memang sebentar lagi itu kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Nah, sebelum mengakhiri video perjalanan kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Jadi, untuk kereta api Joglo Semarkerto itu adalah kereta yang namanya diambil dari akronim Jogja, Solo, Purwokerto, dan juga Semarang. Jadi, Joglo Semarkerto gitu ya. Nah, untuk kereta api Joglo Semarkerto juga ada beberapa rangkaian kereta. Yang pertama, ada kereta Joglo Semarkerto dari arah Solo menuju ke Semarang, Purwokerto, Jogja, Solo, Semarang. Yang saat ini lalu ada kereta api Joglo Semarkerto keberangkatan 6:10 dari Solo ke Jogja, Purwokerto, Semarang, dan ke Solo lagi. Lalu ada juga kereta api Joglo Semarkerto yang memang rutenya dari Cilacap menuju ke arah Yogyakarta. Untuk kereta api Joglo Semarkerto juga sekarang ini membawa 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp285.000 dan untuk sarananya sendiri menggunakan armada kereta ekonomi K3 Kemenhub. Lalu untuk kereta kelas eksekutif itu ya kereta eksekutif mild steel, tadi itu campuran. Jadi ya bikin penasaran juga sih kereta-kereta eksekutif lawas seperti itu dengan harga tiket Rp440.000. Sekarang ini saya berangkatnya bertiga bareng teman-teman sehingga saya mengambil langkah lebih enak naik kereta kelas ekonomi supaya bisa berhadapan-hadapan seperti itu. Dan kesimpulannya dalam perjalanan kali ini asli seru banget. Cocok banget buat kalian yang lagi gabut pengen jalan-jalan mengelilingi Jawa Tengah. Menurut saya pribadi di harga Rp285.000. Lalu untuk waktu tempuhnya hampir 13 jam karena memang jauh banget perjalanannya. Dan juga kereta armada K3 Kemenhub yang sudah cukup nyaman dari segi suspensi ini lumayan halus, dari segi kekedapan lumayan baik, dan dari pendingin ruangan asli ini juara. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Jadi, saya bisa rekomendasikan perjalanan naik kereta api Joglo Semarkerto yang ngelup ini dari Solo ke Semarang, ke Tegal, Purwokerto, ke Solo, dan ke Semarang lagi buat kalian jalan-jalan mengisi hari kosong seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk perjalanan kali ini. Overall, perjalanannya sangat menyenangkan. Tadi di pagi hari kita bisa menikmati matahari terbit di jalur lintas Solo sampai dengan ke Semarang. Lalu setelah dari Semarang kita melihat pemandangan berupa pantai utara Jawa. Lalu di arah Purwokerto kita menikmati pemandangan pegunungan dan di sore hari sekarang ini menikmati pemandangan matahari terbit. Jadi cocok banget untuk mengisi hari luangmu ya. Oke, sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Jadi saya mau siap-siap dulu. Kita nikmati detik-detik pergantian hari dari siang ke malam dari kereta ini. Asli, pemandangannya cakep banget. Kedua kalinya tiba di stasiun Telawa. Sekarang jam 17:16. Ya, gimana untuk ngelup hari ini? Belum selesai. Anda turun Semarang, saya masih ngelup 1 kali lagi ke Purwokerto, Bapak. Jadi Mas Garda ini ngelupnya 2 kali, tapi start dari Purwokerto, terus tadi siang sampai Purwokerto itu 1 putaran, dan muter lagi 1 putaran. Dia masih pakai lanjut kereta yang ini ya? Keretanya sama, cuma namanya beda. Ini Joglo Semarkerto, nanti dari Semarang ke Purwokerto jadi Kamandaka. Nah itu. Terus gimana? Ngelup seru nggak? Nggak sedikit-dikit gitu lah, kenapa Enggak, ini emang pasnya segini. Oh gitu, ya. Ngelup seru banget. Seru. Perlu diulangi sih, tapi naik eksa. bareng-bareng. Jangan sendirian. Kalau sendirian, aduh udah bayangin bosennya gimana sih. Berangkat. Kumaha. Ya seru, apalagi bersama teman-teman ya. Kita ngobrol sepanjang jalan. Ini juga kereta menyehatkan ya, karena kita ngobrol sepanjang jalan, bercanda tawa, nggak kerasa akhirnya selama 13 jam itu. Iya benar. Enggak, ya apa ya, lebih
lebih tidak terasa daripada Airlangga. Airlangga kerasa banget lah. Oh iya. Jadi maksudnya itu kalau misalkan naik Airlangga kemarin itu perjalanannya membosankan, nggak ada momen sedikit momennya, terus relnya lurus terus. Kalau di sini kan kita bisa lihat ya, lewat stasiun Telawa, stasiun Kedung Jati, yang memang ini merupakan stasiun-stasiun heritage karena stasiun ini dilindungi oleh undang-undang teman-teman, sehingga tidak sembarangan untuk orang lain merubah bentuk aslinya, termasuk dari PT KAI sendiri ya. Ini juga rame-rame nih. Asik ya. Ada ini ya, Kayaknya warga. nonton kereta sore-sore itu asik gitu ya. Biasanya kita nonton kereta sore-sore, sekarang kita yang naik kereta gitu ya. Asik sih naik kereta itu. Makanya ayo naik kereta. Dan ditambah lagi juga bisa lihat pemandangan pantai, bisa melihat pemandangan pegunungan di Daop 5. Itu keren sih. Bentar Pak, tadi perbandingannya Airlangga lebih membosankan ya? Oh jauh. Oh iya, dengan jalur yang selurus itu gitu ya, dengan view persawahan aja itu 90 km per jam itu ngapain Siang gitu hari ya? lagi. Siang hari lagi, di tengah siang gitu, jam 12 siang gitu ya. Jadi kalau saya sih daripada Airlangga lebih prefer ya Gumarang lah minimal lah ya, atau ya syukur-syukur Argo Bromo Anggrek gitu lah ya, daripada 90 km per jam di tengah siang bolong itu Berat sih. berat sekali. Tapi kalau tahun depan Berat banget. jamnya berubah. Gumarang, Argo Kalau Anggrek. lebih cepat boleh, kalau lebih cepat boleh, minimal 100 km per jam lah gitu lah, jangan 90 gitu ya. Naik GBMS lah. Hah? Kok kayaknya Kan 100 km Kok per jam. perbandingannya jauh Pak? Perbandingannya sama aja. Kan tadi di utara sekarang ke selatan Pak, gimana Pak? Ya wes lah. Ini masih terang loh, 5:30 loh. Mantap ya. Sekarang jam 18:01 sudah tiba di stasiun Brumbung. Kalau tadi itu kereta api Joglo Semarkerto melintas langsung, tapi yang kloter keduanya berhenti ya teman-teman di sini. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, pukul 18:23 kereta api Joglo Semarkerto yang saya naiki sudah tiba di tujuan akhir, stasiun Semarang Tawang. Nah, kereta ini itu akan jadi kereta api Kamandaka tujuan ke Purwokerto, sehingga baru saja berhenti. Keretanya udah ada yang naik lagi ya teman-teman. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Yo. berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah selesai mengelilingi Jawa Tengah dengan naik kereta api dari Solo ke Semarang, terus ke Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, sekarang sudah tiba kembali di stasiun Semarang Tawang, dan ini merupakan stasiun terakhir untuk pemberhentian kereta api Joglo Semarkerto ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video memutari Jawa Tengah naik kereta api Joglo Semarkerto. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Subscribe juga channelnya mereka, Mas Garda dan Mbak Alif. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.